Kabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa amarona bisyukri ala jami'in ni'am wa jam'ana fi hadzal maqam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina azim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa robihun wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Al-hadis. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Informasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid dan Bapak Kasih. Yang kami hormati pula segenap hadirin wal hadirat, para pegawai Dinas Informasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya di pagi hari yang sangat indah, di pagi hari yang sangat cerah, di pagi hari yang sangat indah, kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di tempat ini, di aula Dinas Informasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam rangka mengikuti taklim apalatur Kabupaten Sumedang. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul kiamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Perkenankan sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya, namanya siapa Ustadz ini? Saya Hilmi Ahmad Hidayat, tinggal di Pondok Pesantren Gunung Cupu, Jalan Pangeran Santi nomor 100, lingkungan Pasarean, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Yang sehari-harinya di Islamic Center Kabupaten Sumedang, kebetulan dipercaya bidang keagamaan Islamic Center atau Pusdai Kabupaten Sumedang. Merupakan satu kebahagiaan pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi, membersamai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam acara taklim apalatur. Mungkin ibu dan bapak sekalian, taklim apalatur ini bukan hanya saja bulan kali ini, tapi di bulan-bulan yang lain ibu dan bapak bisa mengikuti dengan baik taklim apalatur ini. Bisa menyimak apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh para narasumber yang telah disediakan, dipersiapkan materinya oleh bagian Kesra. Mungkin pada kali ini saya pun tidak begitu jauh untuk membahas tema yang telah disiapkan, diberikan kepada kami. Yang mana tema kali ini adalah momentum tahun baru Islam, kita jadikan spirit dalam membangun etos kerja yang lebih baik. Rada kerennya punya judulna oge, simkuring oge, mohon aduh keren kieu, tapi insya Allah ibu bapak sadayana moal keluar tina naon, tina judul anu parantos ditangtoskeun. Dan dengan itu mohon ibu dan bapak sekalian juga saya menyampaikan tidak akan melebihi kapasitas dan keilmuan saya. Mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, umur kita sudah sampai kepada tahun baru. Tahun baru apa? Yaitu tahun baru Islam. Tahun baru Hijriyah 1440. 40 sabaraha ibu dan bapak. Lupa lagi. Mungkin kita ya lupa lagi atau tidak mengenal ya tahun baru Islam. 1446, bukan 45, 46 Hijriah. Jadi tahun 1445 itu sudah lewat. Ya, sekarang kita sudah memasuki tahun 1446 Hijriah. Kita lebih mengenal bulan-bulan Masehi ketimbang bulan Hijriah. Kita lebih mengenal tahun Masehi ketimbang bulan Hijriah. Kalau anak-anak ditanya nama-nama bulan Islam, mungkin dia ada yang hafal atau yang tidak. Muharram, Safar, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian apa lagi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan di dalam bulan hitungan Hijriah, sama saja tapi beda namanya. Kalau Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, pada kali ini masih momentum tahun baru Hijriah. Diawalinya kapan? Ini titi mangsanya tahun baru Hijriah ini. Sejarahnya yaitu dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Jadi kalau dulu Madinah itu namanya Yasrib, tapi diganti dengan Madinah. Madinah artinya kota. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah.
Bukan apa-apa, tapi atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan masyarakat yang madani, aman, tentram, tertib, sejahtera. Karena pada waktu itu Nabi berjuang menyebarkan agama di kota Mekah. Sungguh ibu dan bapak sekalian, tragis sekali, ada yang mau membunuhnya, ada yang mau menangkap, memenjarakannya, ada yang mau mengusir Nabi kita Muhammad SAW. Kurang begitu berkembang di Mekah itu, cuma beberapa orang. Tapi oleh Allah diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Maka di sana setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, Madinah menjadi sebuah kota yang aman, tentram, subur, makmur, loh jinawi. Bahkan ada sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah. Diisi daripada Piagam Madinah tersebut adalah saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Orang Muslim harus menghargai kepada orang non-Muslim. Silahkan berkeyakinan masing-masing, tapi saling menghargai, toleransi sesama agama dan antar umat beragama, sehingga rukun di kota Madinah antara orang Muslim dan non-Muslim. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi dengan masukinya kita ke tahun baru Hijriyah, mungkin ini sebuah peringatan atau mengingatkan kepada kita ibu dan bapak bahwa usia kita ini semakin berkurang, bukan bertambah. Dari tahun 1445 berganti kepada tahun 1446, ini tandanya umur kita semakin berkurang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangan, dicontangan. Memang kalau angkanya bertambah, tapi pada hakikatnya usia itu semakin berkurang, semakin mendekati kepada titik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, kita senantiasa harus memperhatikan waktu yang ada pada diri kita. Mari kita sama-sama momentum Hijriyah ini memperhatikan waktu yang telah lampau, masa kini, kemudian masa yang akan datang. Karena waktu itu terbagi atas tiga. Satu, waktu yang telah lalu, tidak akan kembali lagi. Bulan kamari, minggu kamari, poe kamari, mual bisa di karandapan ku urang atau melewati begitu saja. Kemudian yang kedua, masa kini, waktu anu nuju hadir di urang ayeuna. Ibu dan bapak sekarang sedang melaksanakan taklim mengikuti kegiatan ini. Nah, waktu yang ada ini, yang hadir itu masa kini ini. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak dame Allah. Di dieu kieu ayeuna itu adalah masa kini. Di dia kita sedang tempatnya di sini. Kieu itu menandakan kepada situasi dan ayeuna menandakan kepada waktu. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Itu pun masih misteri. Jadi waktu yang telah lampau, yang telah lalu, mari kita tengok bersama-sama. Amal apa yang telah dilakukan oleh kita. Kemudian waktu yang sedang kita lakukan ini, waktu yang sedang ada hadir di tengah-tengah kita, bisa berbuat apa kita ini. Kalau amal itu, jangan bilang, kumaha engkewe, ulah. Tapi engke kumaha, bagaimana kalau kita tidak berbuat sekarang? Nanti waktu yang akan datang itu belum tentu hari besok masih ada umur bagi kita. Belum tentu bulan depan masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian waktu yang akan datang, ini merupakan harapan untuk merancang masa depan kita bagaimana, yang akan diperbuat.
di tahun depan, tahun ini, tahun baru Hijriah ini. Apa yang ingin kita perbuat? Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Maka dalam nadom Sunda, ini boleh pakai Sunda sebagian ya, apa? Ya Ibu, boleh? Ya, dalam nadoman seperti ini. Anu tadi rikat indit nutihla cepat mangkat, nu can datang masih suwung, nu hadir mah nu ayeuna. Anu tadi rikat indit, anu tadi teh waktos nu kamari, poe kamari wengi tadi, atau serikat indit ka urang ninggalkeun. Nu can datang masih suwung, duka masih suwung teh can puguh karuhan, nu hadir mah nu ayeuna. Nu ayeuna oge teu calik waktos teh, nu ayeuna teu ngajeuten, teu ariku balas punten, permios teras pamitan, teu aya engke antosan. Nu ayeuna oge ngalangkung ka urang teh ngan ukur sakedap. Teras we pamitan ka urang, jam 7 tadi tos dadah ka urang. Saur waktu anjeun beruntung lamun dipake amal soleh. Anjeun rugi lamun anjeun teu dipake amal soleh eta waktu. Jadi bisa beruntung, bisa rugi ibu dan bapak, tergantung yang memanfaatkan waktu tersebut. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi tahun baru ini adalah merupakan anugerah dari Allah untuk kita semua, bahan introspeksi di waktu-waktu yang telah lampau. Kemudian, ibu dan bapak sekalian, yang pertama di tahun baru ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Hamdalah itu apa sih? Tanda syukur seorang hamba dengan lisannya. Jika mendapatkan karunia nikmat dari Allah, contoh orang di pasian panjang Yuswa nincak tahun baru, alhamdulillah, itu syukur dengan lisan. Minimal kita ucapkan hamdalah. Jadi syukur itu terbagi atas 3 sebetulnya. Yang pertama ada syukru bil arkan. Syukru bil arkan itu syukuran dengan anggota badan kita. Kemudian syukru bil jinan, syukur dalam hati. Hati kita harus apa? Bersyukur kepada Allah, ingat kepada yang memberi nikmat. Kemudian yang ketiga syukur bil lisan, yang sering kita ucapkan alhamdulillah. Tong bujeng-bujeng nikmat nu agung nu alit oge upami urang tuang parantos rengse tuang, maka disunatkeun urang kedah ngaoskeun alhamdulillah. Ulah ieu mah ari teurab alhamdulillah, ari tuang teu teurab tara alhamdulillah. Nembe tiasa alhamdulillah teh upami nikmat we reuleu teurab alhamdulillah. Jadi itu sebuah kenikmatan dari Allah. Berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua bacakan istighfar. Apa? Ini untuk introspeksi diri, barangkali banyak lalainya. Seueur hilapna ka Gusti Allah di tahun-tahun yang telah lalu, urang astagfirullahaladzim. Ya Allah, mugi hapunten dosa abdi sadaya tina kalepatan, kaluputan rumaos seueur lepatna daripada leresna. Namina oge jalmi kana mian jalmi mah mahalul hatawan nisyan, tempat kesalahan kehilapan, tidak ada yang sempurna satu orang pun. Siapapun orangnya tetap ada hilap, tetap ada kealpaan-kealpaan, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jadi kalau ada orang lain meminta maaf kepada kita, kita tidak memberikan maaf, eta teh kostara migawe kesalahan wae manehanana. Kalau saudara kita meminta maaf, ya kita pun suka salah, suka hilap, ya maafkanlah. Da urang mah sanes malaikat. Ari malaikat salamina, malaikat mah salamina teh leres we. Ari urang mah kadang sok leres, kadang sok salah. Yang ketiga, kemudian apa lagi sih? Bismillah. Jadi hamdalah, istighfar, kemudian bacakan basmalah. Basmalah di tahun baru. Di tahun baru dengan semangat baru, kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan
membacakan basmalah tersebut, aku menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala sesuatu yang diawali dengan bacakan basmalah, maka akan berkah. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah, ibu dan bapak tidak akan ada berkahnya. Kita mulai bekerja, ucapkan bismillah. Kita mulai makan, ucapkan bismillah. Naik kendaraan pun kita bismillah. Seluruhnya diawali dengan basmalah, maka akan berkah. Sesuatu yang diawali dengan basmalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang Allah muliakan. Lalu tadi dalam temanya tahun baru Islam, marilah kita jadikan spirit. Kalau spirit itu apa ibu dan bapak? Spirit itu semangat ya. Jadi semangat. Kalau spirit itu semangat, ruhnya itu. Spirit apa? Untuk membangun etos kerja yang lebih baik. Mungkin ibu dan bapak ini berangkat kerjanya, spiritnya luar biasa. Berangkat dari rumah masing-masing ke tempat kerja ke sini. Tidak kesiangan. Bangun pagi, takut nanti tidak sampai tempat kerja dengan tepat. Atau statan-tatan disubuh keneh oge. Aya pida melen di bumi. Aya seseuheun. Aya naon kepelen. Aya pasakeun. Untuk mempersiapkan suami. Mungkin kalau istri persiapkan. Kalau ayeuna suami mungkin mengantarkan anak ke mana? Ke sekolah ya. Mungkin kalau suami mengantarkan anak ke sekolah. Pagi dipersiapkan. Takut nggak nyampe ke kantor. Jadi sudah begitu giatnya kita. Spirit kerja. Karena kerja itu adalah ibadah. Kalau kita diniatkan untuk beribadah, yakin kerjanya akan semangat. Tapi kalau hanya berorientasi haliah dunia saja, tidak diniatkan untuk ibadah, berangkat kerjanya, tidak akan semangat. Karena umat Islam, kerja ibadah, kerja akan dapat pahala, kerja akan Allah berikan rahmat, kerja akan Allah berikan keberkahan, insya Allah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, ibu dan bapak semangat untuk kerja ini, ya, berangkat ke kantor semangat, ya. Saya yakin, saya kira ibu dan bapak sekalian kalau tidak ada spirit untuk kerja mungkin tidak masuk kantor, mungkin tidak akan mengikuti kegiatan-kegiatan di kantor, karena dengan spirit kerja inilah kita semangat, dorongan untuk bekerja. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kalau etos kerja, saya yakin ke ibu dan bapak sekalian, semuanya juga sudah etos kerjanya baik. Bukan berarti saya kira ibu dan bapak tidak baik, tapi yang baik bisa ditingkatkan etos kerjanya yang lebih baik lagi. Karena semangat baru kan. Tadi juga apa? Tahun baru dengan semangat baru. Yang baik ditingkatkan kepada yang lebih baik lagi. Makanya di dalam hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sungguh ia menjadi orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, dan siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang rugi. Kata Nabi, ada orang yang beruntung, ada orang apa lagi tadi? Lupa lagi. Ada orang yang beruntung, ada orang yang apa lagi? Ada yang rugi, ada orang yang dilaknat, malunun itu ada yang seperti itu.
Jadi yang terpenting bagi kita harus menjadi orang yang beruntung. Jangan menjadi orang yang merugi. Kalau orang yang merugi itu, amal hari sekarang lebih jelek. Apalagi hari sekarang sama saja dengan hari kemarin. Tahun kemarin, tahun sekarang harus lebih apa? Harus lebih baik dari tahun kemarin. Jadi ada perubahan yang signifikan dalam perilaku kesehariannya. Hari tahun kemarin mah biasa-biasa, hari tahun anyar mah ayeuna rada benten aya peningkatanana. Nah, itu. Jadi seseorang itu harus bisa meningkatkan. Itu meningkatkan apa? Etos kerjanya yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Bagaimana kita mempunyai etos kerja yang baik? Yang pertama, kita itu harus apa? Harus berorientasi kepada masa yang akan datang, yaitu akhirat. Urang teh pami ayeuna damal teh hiji niatan kanggo bekal urang sanes di dunya unggul tapi keur bekal akhirat. Niat ibadah, nganapakahan istri, nganapakahan murangkali keluarga, itu adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Jadi kata Nabi, kalau seseorang itu berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya, itu adalah bagaikan ia perang fisabilillah. Jadi syahid. Jadi di jalannya juga dia itu sedang berjuang, memperjuangkan istrinya, anaknya. Gitu. Jadi kita bekerja ini adalah sebuah orientasinya untuk pahala di akhirat. Di dunia ya utama, di akhirat juga ya yang paling utama. Jadi dua-duanya orientasinya. Kita punya anak, masa depannya bagaimana? Kalau kita tidak kerja, mungkin anak kita akan dalam keadaan lemah. Karena Allah melarang kalau kita meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Lemah apanya? Lemah dalam segi pendidikannya, lemah dalam segi ilmunya, lemah dalam segi akidahnya, itu dilarang. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Harus takut kalian, kata Allah. Wal yashalladzina law taraku, orang-orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Dimungkinkan seseorang yang tidak bekerja dengan baik menafkahi keluarganya, maka anaknya akan lemah pendidikannya, lemah dalam segi apanya, keyakinannya, karena tidak diberikan pendidikan yang baik. Yang kedua, kita harus bekerja keras. Etos kerja itu harus bekerja keras. Bahkan sering disampaikan oleh Bapak Bupati kita, kerja tuntas, kerja apa lagi? Kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja keras. Jadi dalam bekerja ini memang harus senantiasa kita faiza faragta fansab wa idza faragta fansab. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, jika sudah melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu sudah selesai, maka lakukanlah pekerjaan yang lain. Jangan sampai ini sudah selesai, sudah aja. Tapi ada pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan. Mungkin kalau sudah selesai pekerjaan di kantor, ya ada pekerjaan yang lain di rumah, selesaikan. Itu. Jangan yang belum selesai, kita tidak selesaikan. Upami tosrineh, nu hiji, nincak deui, karena nu sanes deui, seueur garapeun urang. Jadi itulah merupakan orang yang kerja keras. Tidak memandang kalau yang kerja keras itu tahan bantingan, henteu gampil capaian lah pada melan mah insya Allah. Allah masian kakiatan, midamel ieu beres, pidamel deui beres, itu insya Allah. Jadi hasil itu tidak akan ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasilnya insya Allah. Yang ketiga, kita harus memperhatikan atau menghargai waktu etos kerja itu. Emang beberapa ayat Al-Quran Allah
sumpah demi waktu. Ada di dalam Al-Quran wal asri demi waktu asar. Ada pula wal fajri demi waktu fajar. Ada pula was subhi demi waktu subuh. Ada pula wal laili demi waktu malam. Bersumpah lagi Allah dalam Al-Quran wan nahar demi waktu siang. Ini Allah di dalam Al-Quran bersumpah demi waktu dengan beberapa waktu. Betapa pentingnya kepada kita bisa memperhatikan waktu yang ada pada diri kita. Waktu tekengeng ditatambuhkeun, tekengeng dihamur-hamur, sabab waktu orang hirup di alam dunia teh singkat, teu lami. Upami ayeuna yuswa urang dipasian ku Allah jatahna 65 tahun, mari kita hitung. Berapa tahun kita mengabdi kepada bangsa dan negara ini? Ibu dan bapak menjadi ASN. Sabaraha tahun deui, geningan sakedap. Aya nu 2 tahun deui, 3 tahun deui, 4 tahun deui, 5 tahun deui. Datang ke urang teh geningan sakolepat waktos teh. Beda lagi dengan umat-umat yang lain yang usianya sangat panjang. Usia Nabi Adam, ibu dan bapak sampai 1400 tahun. Coba bayangkan. Pami ayeuna jalmi aya 1400 tahun cigana tos kumahanya. Tos cara kalakai cigana teh. Tos ngongkong. Karek 100 tahun oge, parantos jiga kumaha. Jarang kita temukan orang yang usianya 100 tahun. Kita paling 80 tahun. Itu pun di kampung kita, di desa kita jarang sekali temukan orang yang usianya 80 tahun. Usia Nabi ini 63 tahun, hanya 63 tahun usia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Maka waktu ini adalah berharga, titipan dari Allah. Bagaimana kita memperhatikan waktu yang ada ini. Mari kita sama-sama pergunakan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Niatkan kita bahwa kita diberi kesempatan untuk Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk berkarya, untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ibu dan bapak sekalian, tugas yang mulia bekerja ini. Karena bekerja ibu dan bapak ini tidak semua orang diberi kesempatan bisa bekerja di Dinas Informasi dan Informatika Persandian dan Statistik, menjadi ASN. Tidak semua orang. Sungguh keberuntungan luar biasa bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, bukan yang ketiga ya, yang keempat, yang pertama tadi itu apa? Yang pertama bahwa etos kerja itu harus apa? Berorientasi kepada masa depan. Yang kedua itu harus apa? Bekerja keras. Yang ketiga memperhatikan waktu, dan yang keempat itu harus bertanggung jawab. Mungkin ini bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa lagi? Kepada pimpinan kita. Karena kita diberi tugas oleh pimpinan kita masing-masing. Nah, tugasnya, tupoksinya ini, tugasnya apa, ini tugasnya apa. Tidak semua dikerjakan oleh kita. Ada tugas masing-masing. Nah, itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mempunyai tanggung jawab yang dipikulnya. Nanti di akhirat pun akan dipinta pertanggungjawaban. Bukan hanya saja ibu dan bapak, sebagai suami mempunyai tanggung jawab memimpin rumah tangga, memimpin istri dan anaknya. Sebagai istri pun mempunyai tanggung jawab memimpin di rumah tangganya. Semuanya menjadi pemimpin, semuanya harus bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seseorang itu menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya saja pimpinan di atas kita, ada pimpinan kepala dinas, bukan seperti itu. Semuanya pemimpin di rumah tangga. Bahkan diri kita pun, kata Nabi, ini pemimpin.
menjadi pemimpin. Bagaimana memimpin anggota badan kita yang akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di akhirat. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, mari kita sama-sama bacakan salawat dulu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada saudara kita yang sedang terbaring sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Ada yang sedang berangkat keluar kota, semoga diberikan keselamatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Yang mempunyai keturunan, anak, putra dan putri, semoga dijadikan putra putri yang saleh dan salihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita sama-sama bacakan salawat sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wad dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa yaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat, musibah terangkat, dikabulkan segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui sebagai umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Sareng deui Allahumma sholli ala sayyidina bismillah Muhammadin qulubi wadawaiha wa til abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang Allah muliakan, kiranya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silahkan barangkali session yang kedua ada session diskusi Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dengan tausiah yang syarat ilmu dan banyak yang lainnya. Mudah-mudahan dengan tausiah ini kita bisa, dan dari momen tahun baru Islam 1446 ini khususnya kita bisa bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas, dan mudah-mudahan Biskom Sandidik ini bisa menjadi contoh di Kabupaten Sumedang dan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu pilih akhir patarosan, mumpung Pak Kiai masih ada di sini, maka Pak Ita atau yang lainnya silakan. Enggak. Encep, Dewi. Nah, ibu-ibu biasanya ibu-ibu sok patarosan, Bu Eva, enggak. Panginten tos jelas, panginten mudah-mudahan cukup jelas dan kita bisa diamalkan dan bisa mendapatkan ibu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, kita tutup aja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dulu ya. Doa dulu, Pak. Mari kita sama-sama husukkan kalbu kita masing-masing, tengadahkan kedua telapak tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabb, di pagi hari ini kami semua menghadiri acara Taklim Apalatur Kabupaten Sumedang. Memohon kepadamu ya Rabb, Engkau yang maha mulia, muliakanlah kami. Engkau yang maha kaya, kayakanlah kami. Engkau yang maha memudahkan segala urusan kami, mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya ghani ya hamidu ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalikan harami wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Rabb, semoga Engkau jadikan perkumpulan kami di tempat yang mulia ini menjadikan perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan darimu. Ya Rabb, semoga Engkau jadikan pertemuan kali ini menjadikan pertemuan yang penuh berkah, menjadikan pertemuan di majlis ilmu ini kami semua mendapatkan ilmu dan yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Rabb, jadikanlah Kabupaten Sumedang ini menjadikan kabupaten yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kemakmuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu dan Bapak sekalian, nanti bisa dibuka channel kami, namanya Munel Channel. Silahkan dibuka siaran-siaran dakwah kami di Munel Channel namanya. Nanti pun pengajian ini nanti akan ada nanti diuploadkan di YouTube kami. Silahkan di subscribe, di like, ya sodakoh kanggo sarana dakwah insyaallah. Ibu dan Bapak like-nya dan subscribe-nya insya Allah menjadikan sebuah ibadah untuk kemajuan dakwah kami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum minal ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.